Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdin Hadukalang dari kelas A Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi IRD dan bahasa basis data. Lanjut untuk IRD atau Entity Relationship Diagram, merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. Dan IRD juga digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Dengan IRD juga kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. Lanjut, di sini ada notasi simbol IRD. Yang pertama ada persegi panjang, yaitu himpunan entitas, dan ada yang berbulat lonjong yaitu atribut. Ada juga yang belah ketupat, itu yang namanya himpunan relasi, dan ada yang garis datar itu link. Lanjut, notasi RD itu yang pertama itu entitas, yaitu suatu objek yang dapat didefinisikan dalam lingkungan pemakai, sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Contoh yaitu pelanggan, mahasiswa, pekerja, mobil, dan lain-lain. Lanjut, ada yang namanya atribut. Atribut yaitu elemen dari sebuah entitas dan berfungsi mendeskripsikan karakter entitas. Setiap IRD terdapat lebih dari satu atribut. Kita bisa lihat di sini contohnya, yaitu item, di mana item ini terdapat beberapa atribut. Yang pertama yaitu warna item, ukuran item, dan deskripsi item. Lanjut, ada yang namanya relasi, yaitu menunjukkan adanya hubungan atau relasi di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Contohnya bisa kita lihat di sini bahwa ada yang mahasiswa mengikuti kuliah, di mana mahasiswa ini memiliki atribut nomor mahasiswa, nama, dan begitu seterusnya. Lanjut, contoh relasi antar tabel, di mana di sini ada contoh tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Jadi kita bisa lihat bersama, di sini ada contohnya. Lanjut, ada yang namanya kardinalitas, di mana kardinalitas ini yaitu relasi yang menunjukkan jumlah maksimal entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Yaitu ada one to one, one to many, many to one, dan many to many. Oke, lanjut. Jenis hubungannya yang pertama yaitu one to one atau satu ke satu, yaitu entitas pada himpunan entitas A berhubungan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B. Dan begitu juga sebaliknya, setiap entitas B pada himpunan entitas B berhubungan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas A. Kita bisa lihat di sini contohnya, yaitu supir, penugasan, dan mobil. Lanjut, satu ke banyak atau one to many, yaitu setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan banyak entitas pada himpunan entitas B, dan tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas A. Bisa kita lihat bersama, di sini ada contoh, yaitu kelas berisi mahasiswa. Lanjut, yang ketiga yaitu banyak ke satu atau many to one, yaitu setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B, dan tidak sebaliknya, di mana setiap entitas B pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Contohnya yaitu di sini ada siswa, kuliah, dan jurusan. Lanjut, banyak ke banyak atau many to many, yaitu setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, dan sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Di sini ada contoh, yaitu siswa mengikuti mata kuliah.
Di sini siswa dapat berupa lebih dari satu, begitu juga untuk mata kuliah. Itu yang disebut dengan banyak ke banyak. Lanjut, ada yang namanya derajat relasi minimum, yaitu menunjukkan hubungan korespondensi minimum yang boleh terjadi dalam sebuah relasi antara himpunan entitas. Notasi disatukan dengan derajat relasi maksimum atau XY, X sama dengan min Y sama dengan max. Derajat kardinalitas relasi itu mewakili hubungan korespondensi atau maksimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas lainnya. Lanjut, di sini ada contoh relasi minimum, di mana di sini ada mahasiswa, pengajaran, kuliah, pengajaran kuliah. Di mana di sini ada beberapa atribut, yaitu NIM untuk mahasiswa, pengajaran terdapat atribut NIM dan kode kuliah, begitu dan seterusnya. Lanjut ke materi bahasa basis data, di mana yang pertama bahasa basis data itu DDL atau Data Definition Language, yaitu bahasa yang mempunyai kemampuan untuk mendefinisikan data yang berhubungan dengan pembuatan dan penghapusan objek seperti contoh tabel, indeks, nama, dan lain-lain. Yang termasuk dalam bahasa pada DDL atau Data Definition Language yaitu ada create, drop, alter. Lanjut, create yaitu create yaitu berfungsi untuk membuat dalam PL SQL. Perintah create ini dapat membuat tabel baru, indeks prosedur, fungsi view, dan lain-lain. Contohnya bisa kita lihat bersama pada gambar ini. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu drop. Perintah drop ini berfungsi untuk bisa untuk menghapus tabel, kolom, view, fungsi, prosedur, dan lain-lain. Dalam pembahasan ini dibahas mengenai fungsi drop untuk menghapus tabel atau kolom. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Lanjut, ada yang namanya alter. Perintah alter digunakan untuk merubah tabel. Dalam hal ini adalah merubah variabel yang digunakan dalam tabel seperti merubah tipe data, merubah jumlah data, dan juga bisa untuk menambah kolom baru. Untuk contohnya bisa kita lihat bersama di sini. Lanjut, bahasa yang kedua yaitu DML, Data Manipulation Language, yaitu bahasa untuk mendefinisikan awal mengenai basis data atau tabel, view, dan lain-lain. Maka DML merupakan bahasa yang digunakan untuk memanipulasi data dari basis data atau dalam hal ini berupa tabel. Adapun perintah yang termasuk dalam DML yaitu insert, update, select, dan delete. Lanjut, insert yaitu perintah insert digunakan untuk menyisipkan atau menambah data baru ke dalam tabel, ataupun perintah insert dituliskan seperti berikut. Insert into nama, tabel, kolom 1, kolom 2, values nilai 1, nilai 2. Contohnya yaitu seperti gambar di samping ini. Lanjut, ada yang namanya update. Perintah update digunakan untuk merubah isi dari kolom atau baris yang diinginkan. Adapun penulisan perintah update dituliskan sebagai berikut. Update nama underscore tabel, set kolom 1 sama dengan nilai 1, kolom 2 sama dengan nilai 2, where kondisi. Adapun contohnya yaitu seperti gambar di samping ini. Lanjut, ada yang namanya select. Perintah select pada PL SQL mempunyai fungsi untuk mengambil informasi dari database. Contohnya seperti gambar yang ditampilkan ini. Oke, lanjut, ada yang namanya delete. Perintah delete yaitu berguna untuk menghapus baris dari satu tabel
bisa diikuti dengan kondisi yang bersesuaian dengan data baris yang ingin dihapus. Penulisan perintah delete ditunjukkan sebagai berikut. Delete from nama underscore table where condition. Contohnya bisa kita lihat bersama di gambar yang di bawah ini. Lanjut, bahasa basis data yang ketiga yaitu DCL atau Data Control Language, yaitu bahasa yang mengatur hak akses apa saja yang diberikan kepada suatu user yang termasuk dalam DCL ini, yaitu grant dan revoke. Lanjut, bahasa yang keempat yaitu ataupun yang terakhir yaitu TC atau Transaction Control, yaitu bahasa yang mengatur perubahan pada DML terhadap apa saja yang telah dilakukan. Sekian penjelasan materi terkait IRD dan bahasa basis data dari saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.